Allah, tadi sempat kita singgung juga terkait dengan istilah tasawuf. Pertanyaannya adalah di mana kedudukan tasawuf ini dalam Islam? Gitu kan? Bapak Ibu, di mana kedudukan tasawuf itu dalam Islam? Perlu garis bawahi dulu Bapak Ibu, tasawuf itu istilah baru. Kapan muncul istilah tasawuf itu? Akhir abad kedua atau abad ketiga. Adakah istilah tasawuf di masa para sahabat atau ketika Rasulullah masih hidup? Tidak ada istilah tasawuf loh Bapak Ibu. Tasawuf itu bidang keilmuan yang muncul belakangan. Lalu dari mana muncul istilah tasawuf itu sendiri Bapak Ibu? Pendapat terkait dengan asal muasalnya itu khilafiyahnya sangat banyak sekali. Kenapa? Karena dia bukan istilah murni yang pernah disebutkan oleh Rasulullah ataupun ada dalam Al-Quran. Dia istilah penamaan untuk suatu bidang keilmuan dalam Islam yang khilafiyah asal muasalnya sangat banyak. Ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata-kata suf yang berarti bulu domba. Kenapa? Orang-orang sufi di masa dulu suka memakai pakaian yang sederhana, yang kasar, berasal dari bulu domba, bukan pakaian yang halus. Ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari ahlus sufah. Ahlus sufah itu siapa? Sahabat-sahabat Nabi yang dulu tidak punya rumah Bapak Ibu, yang tinggal di pelataran masjid Nabi, pelataran masjid Nabawi. Termasuk di situ berapa orang sahabat seperti Abu Hurairah, Salman Al-Farisi dan yang lainnya. Mereka sahabat Nabi yang mendedikasikan waktu hidup dan energinya untuk ilmu. Mereka senantiasa hadir di Masjid Nabawi, mendengarkan hadis-hadis dari Nabi, nanti mereka sampaikan lagi. Tapi tidak punya rumah, tidak punya kekayaan. Nah, orang-orang yang tinggal di ahlus sufah, di pelataran masjid itu identik dengan kesederhanaan. Maka orang sufi yang identik dengan kesederhanaan, diambilkan pola kesederhanaan itu menjadi nama keilmuannya, namanya tasawuf, dari kata-kata sufah. Ada juga yang mengatakan terambil dari kata-kata sofi gitu, yang berarti bersih, suci. Karena orang-orang tasawuf, orang-orang yang suka membersihkan dan menyucikan jiwa. Bahkan banyak lagi pendapat-pendapat Bapak Ibu. Perlu kita garis bawahi bahwa ilmu tasawuf muncul belakangan, bukan ilmu yang ada sejak awal. Beda misalnya dengan ilmu tauhid, akidah, itu dari awal para ulama sudah mengenal istilah tauhid, akidah gitu. Tapi tasawuf ini Bapak Ibu, bahkan dia termasuk keilmuan yang seperti yang tadi disampaikan. Tidak semua orang merekomendasikan mempelajari tasawuf. Sebetulnya tidak rekomen itu karena yang dimaksudnya adalah tasawuf falsafi yang tadi kita sebutkan. Tasawuf yang mengandung nilai-nilai filsafat, kajian-kajian yang tidak semua manusia sampai nalarnya ke situ Bapak Ibu, yang akhirnya banyak yang melenceng kajiannya. Nah, maka tadi kalau dikaitkan tarekat itu dengan tasawuf Bapak Ibu, pernah kita mungkin akrab dengan istilah orang terbalik kaji, ya Bu. Pai mengaji ke tampe iko ke tampe itu, pulang-pulanglah terbalik kaji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terbalik kaji kenapa? Ada yang putih Bu, ada yang konslet. Kenapa? Yang diajarkan oleh gurunya tasawuf falsafi Bu. Salah baguru. Tasawuf falsafi itu tidak wajib mempelajarinya. Bahkan sebagian ulama melarang mempelajari tasawuf falsafi itu. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Kalau ingin terkait dengan akidahnya, pelajari tauhid. Sebab Bapak Ibu, di tasawuf falsafi itu yang dikaji Bu, hal-hal yang terkait dengan ketuhanan. Hadis itulah yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah wihdatul wujud. Yang wujud itu cuma satu, yaitu Allah. Jadi semua ini yang wujud perwujudan dari Allah. Lah sampai nalar ke situ, tidak perlu dipelajari itu. Atau selain istilah wihdatul wujud, ada juga istilah ittihad, menyatu antara Rabb, antara Khalik dengan makhluk. Ada salah seorang
ulama tasawuf falsafi ini ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, dia mengatakan Allah fi jaybi hadza, Allah dalam pakaian, dalam bajuku ini. Kenapa? Dia meyakini Allah sudah menitis dalam tubuhnya, Allah itu sudah ada dalam diri. Itu kaji-kaji, tidak perlu dikaji itu Bapak. Kaji sajalah fikih akhlak Islami yang jale-jale selesai. Makanya kalau ada ulama yang melarang mempelajari tasawuf, maksudnya bukan tasawuf akhlaki, Ustaz. Tasawuf akhlaki seperti yang tadi kita katakan, Imam Ghazali, Junaid al-Baghdadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan pelajari buku-buku mereka, buku tasawuf yang kajiannya kajian akhlak. Sumbernya Al-Quran dan hadis, tidak ada nyeleneh-nyeleneh, karena tidak menyangkut hal-hal yang bersifat ketuhanan. Kalaulah terkait ketuhanan, nah itu yang tadi kita sampaikan Bapak Ibu. Mungkin akhir-akhir ini di negeri kita populer juga kajian ini karena ada ustadz nasional yang mempopulerkannya. Ada ustadz nasional kondang baru populer insya Allah gitu ya. Yang kajian beliau kajian tarekat sufi ini secara tidak langsung. Mudah-mudahan tidak semua ibu-ibu yang mengikutinya di Facebook ataupun di YouTube. Kalaupun yang mengikuti video-video beliau, mudah-mudahan bisa menyaring. Sebab kalau tidak bisa menyaring Bapak Ibu, beliau kajiannya kajian tasawuf falsafi. Kalau kami pribadi tidak merekomendasikan kalau Bapak Ibu yang hobi nonton kajian keislaman di YouTube. Kalau kajian ustadz kita yang kajian tarekat sufi yang tadi ada kajian-kajian tentang ruh, tentang hal-hal yang bersifat falsafi, tidak recommended Bu. Maaf kami pribadi ya, kalau kami pribadi tidak merekomendasikan. Kenapa? Tidak semua orang bisa sampai ke situ gitu. Jangan sampai nanti istilah tadi ya tabalik kaji, salah kaji jadinya Bapak Ibu gitu. Tapi kalau yang tasawuf akhlaki belajar tentang makna taubat, ridho, kemudian terkait dengan nilai-nilai taubat yang lain, muraqabatullah, itu silakan dipelajari. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu di mana kedudukannya berarti tasawuf itu dalam Islam? Islam itu kan 3 Bu. Kalau ditanya apa itu Islam, unsurnya 3. Pertama akidah, nah itu ilmu tauhid, akidah keyakinan. Yang kedua ibadah atau syariah, ilmunya fikih. Yang ketiga akhlak. Nah ilmu akhlak ini cuman dia bercabang 2 tadi, ada yang falsafi, ada yang akhlaki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dia salah satu dari 3 unsur dalam Islam. Tasawuf itu aslinya. Kenapa? Dia akhlak. Islam itu kan akidah, syariah, dan muamalah atau akhlak. Kan itu yang Islam Bu. Akidah, syariah, muamalah atau akhlak. Akidah ilmunya tauhid, syariah ilmunya fikih, akhlak ini yang ilmu nama bidang keilmuannya tasawuf yang tadi kita katakan muncul belakangan dalam Islam, dan asal muasal penamaannya saja khilafiyah. Tapi apakah ada sebetulnya nilai-nilai tasawuf itu dalam Islam? Dari awal ada. Makanya Bapak Ibu, Imam Hasan al-Basri itu disebut sebagai salah seorang sufi. Padahal ilmu tasawuf belum ada ketika beliau masih hidup. Lalu kenapa orang-orang ilmu tasawuf mengatakan Imam Hasan al-Basri itu sebagai seorang sufi, atau Rabi'atul Adawiyah sebagai seorang sufi? Padahal ketika mereka masih hidup, yang namanya kalimat tasawuf itu saja lunado Bu. Tapi kenapa orang yang muncul belakangan dengan ilmu ini melihat, oh sosok dan ajaran beliau ajaran akhlak, akhlak tasawuf, maka beliau disebut sebagai tokoh sufi. Jadi Bapak Ibu, kalau tasawuf akhlaki sangat rekomendasi. Yang kalau kajiannya kajian akhlak-akhlak Islami ya. Akhlak Islami yang berbicara tentang nilai-nilai akhlak yang ada dalam Islam, taubat, sabar, jujur, takwa, yakin, istiqomah. Nah, ini mungkin kalau nanti Allah izinkan kita berkesempatan diberikan panjang umur dan waktu berikutnya Bapak Ibu ya, kajian kita seputar nilai-nilai Islam, akhlak Islami seperti itu saja. Hari ini kita buka dengan taubat. Mungkin pertemuan besoknya kita isi dengan materi sabar, akhlak Islami juga. Kajian tasawuf itu bisa kita katakan sebagai kajian tasawuf akhlaki.